Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Recording in progress. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para peserta Majelis Bisyarah Berbagi, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam agenda Bisyarah Berbagi dalam keadaan sehat walafiat, yang tak lupa tentunya kita masih diberikan nikmat sempat gitu ya, mungkin dari beberapa di antaranya pada malam hari ini yang pekan lalu juga bergabung gitu ya. Tak lupa mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita dipersatukan dalam ikatan akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dengan beliau dalam satu surganya. Amin amin amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam ini? Ini kita coba sapa-sapa dulu ini. Ini ada siapa aja ini yang dari wilayah ini, Pak? Ada yang dari Kalimantan? Ada yang dari luar Jawa ini, Bapak Ibu sekalian? Ini kok diam saja ini? Apakah ini suara saya nggak masuk ya? Apakah suara saya diterima dengan baik? Masuk, masuk. Oh masuk ya insya Allah. Oke, Aman, aman. Tapi siap. kok mesti yang ditanyain awal itu dari Kalimantan itu loh, saya bingungnya. Nah ini Ada saat nuansa syarat. Gitu ya. siap. Ya bagaimana karena sebelumnya eh, saya tinggalnya di Kalimantan gitu, jadi Oh, nanyanya pasti mantan ke ya, Kalimantan mantan ya. duluan gitu ya. Oh, Siap, siap. Oh, ini ada Pak Fitrah ini, Kendari ini. Jadi, oh, siap. Ada Kang Amar dari Bekasi. Oh, Pak Fathur Rahman ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timurnya di mana ini, Pak Fathur? Di Kalimantan Timurnya di mana ini? Oh, ada Pak Satpur dari Semarang. J. Ada Abu Harun dari Sukabumi, Surabaya. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Pesertanya malam hari ini, alhamdulillah ini sudah ada 20 orang nih, 28 orang gitu ya. Dan mudah-mudahan seperti kemarin, pekan kemarin harapan kita terus bertambah dan bertambah gitu ya. Oh, Pak Fathur Rahman dari Samarinda. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini agenda Bisyarah Berbagi seperti biasa, seperti pekan lalu, bahwasanya pekan lalu kita sempat membahas perihal harta haram gitu ya. Jadi setelah sebelumnya kita membahas oh baik. Jadi seperti sebelumnya kita membahas perihal kenapa sih kita harus bersyariah gitu ya. Dan dikuatkan lagi oleh pekan lalu kita berbaginya tentang harta haram gitu ya. Jadi yang mungkin selama ini kita masih harta haram itu apa sih gitu ya. Ternyata harta haram juga bisa dihasilkan dari sebuah perniagaan gitu ya. Nah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang baru lagi gitu ya. Tema yang baru yang tentunya mind blowing banget gitu ya. Apa kok mind blowing banget bahwa bahwa dalam syariat itu juga ada solusi kerjasama selain syirkah gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian pengen usahanya semakin berkembang gitu, ternyata ada ada solusi gitu ya. Solusinya nggak harus dengan syirkah gitu ya. Tentunya seperti apa nanti solusinya? Kita sabar dulu, nanti kita akan simak bersama pemaparan dari Gurunda kita Ustadz Firly gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum nanti kita simak pemateri dari beliau, Bapak Ibu sekalian mohon dipersiapkan, bisa dipersiapkan pertanyaannya gitu ya. Nanti bisa dengan raise hand atau bisa dengan kolom chat gitu ya. Karena lebih afdol ketika nanya langsung gitu ya. Jadi studi kasusnya lebih enak gitu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita, gurunda kita, Ustadz Firly gitu ya. Jadi beliau pembimbingnya dari Bisara. Ustadz Firly, hai Pak Ustadz, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Sam Yusuf, Wes, sehat? Alhamdulillah. Lagi di mana nih, Ustadz? Kemarin sepertinya sedang ada di Kediri. Oh iya, langsung pulang itu. Oh, Tidak, langsung pulang. iya. Padahal saya tungguin belok ke Nah, Malang gitu ya. saya tinggal lurus ya.
Sudah Langsung pulang lama di Jogja, negeri ini. sekarang Siap. dari Jogja, insya Allah besok malam ke Jakarta. Wah, ke barat lagi nih beliau. Beliau 2 pekan per 2 pekan guys Tat ya? Atau per 1 pekan? Per 2 pekan dia. Ya sekarang jadwalnya udah nggak teratur lah. Oh gitu ya. Pokoknya Sesuai kalau dengan diperlukan panggilan gitu ya. berangkat gitu, kalau belum diperlukan ya berarti di kandang. Siap, siap, siap. Kalau Baik, baik, diperlukan baik. tandang, kalau nggak diperlukan kandang. Oh, siap, siap, siap. Baik, Siap, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulangi mic-nya. sekali lagi pada malam hari ini kita akan membahas tentang solusi apa sih selain selain sirkah gitu ya. Karena kalau sirkah itu kan yang pastinya kita memerlukan banyak sekali gitu ya. Sirkah itu kita banyak hal yang harus kita 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 persiapkan gitu ya. Bahwa dalam sirkah itu banyak kaidah-kaidah yang bisa kita lewatin. Selain itu juga kita harus memantaskan diri gitu ya. Bahwa dalam sirkah itu selain pengelola juga pemodal juga harus pantas gitu ya. Artinya pantas bahwa sirkah itu memang ilmunya harus kuat dulu gitu ya, baru bersirkah gitu. Supaya apa? Supaya sirkahnya nggak kalau guru kita bilang tuh selalu bilang nggak boncos gitu ya. Kalau udah boncos gitu ya biasanya dedel duel gitu ya terakhirnya gitu ya. Baik, malam hari ini beliau akan menyampaikan sebuah hal yang baru gitu ya. Tentunya selain sirka ada solusi apa gitu ya dalam kerjasama. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi. Monggo Gurunda untuk penyampaian materi pada malam hari ini. Siap. Oke, matur nuwun Mr. Sam Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini bisa bergabung lagi ya di kelasnya Bisyarah ID. Nah, selalu kita seringnya membahas mengenai bisnis syariah, dan karena ini medianya online sebenarnya sangat terbuka untuk diikuti dari semua kota. Nah, ini tadi ada yang Jakarta, ada yang Bogor, dan lain-lain ya. Nah, harapannya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa diimplementasikan agar bisnisnya sesuai syariah. Kenapa seperti itu? Biar hasilnya halal dan berkah. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh bos kita tadi, jangan sampai nanti dari hasil perniagaan kita pun timbul harta haram. Nah, malam hari ini kita bicara tentang solusi kerjasama bisnis. Ya, selain syirka. Nah, harus dipahami dulu nih, solusi kerjasama bisnis. Nanti kita pahami dulu bisnis itu apa. Yang mana tidak harus selalu syirka. Kenapa? Karena kalau Anda mengikuti terus kelas kami itu sudah sering kita sampaikan. Kalau syirka itu hakikatnya bercampur. Melebur, maka kepemilikan bisnis jadi milik bersama. Nah, mau nggak mau karena milik bersama, baik pemodal maupun pengelola, harus open laporan keuangan. Dan ini agak dangerous, agak gimana ya, ngeri-ngeri sedap, karena berhubungan dengan transparansi pengelolaan bisnisnya, yang belum tentu sebenarnya sebagian besar pengelola bisnis mampu melakukan hal itu. Padahal itu hukumnya wajib. Nah, maka kalau Anda nggak siap open laporan keuangan ataupun pengelolaan bisnis Anda, bahkan ada dana-dana yang ingin Anda gunakan untuk pribadi, sebaiknya memang jangan sirka. Dan ini dampaknya vital ya. Nah, lalu apa solusinya kalau nggak sirka gitu? Ya solusinya kalau nggak sirka ya nikah. Loh, kok malah nikah sih? Ya awalnya sirkah dulu, habis itu kalau bagi hasilnya lumayan, jadinya nikah. Iya, iya. Jadi mampu untuk membeli mahar ya. Seneng biasanya Sam Yusuf kalau di Oh, siap. konekin sama nikah atau nikah lagi. Nah, berarti apa opsinya kalau nggak mau sirkah karena Anda belum kompeten apabila mau bersirkah? Nah, ada beberapa opsi. Nah, tapi perkenankan saya untuk menyampaikan dulu ya dasar teori sedikit, yaitu mengenai
kaidah bisnis dalam Islam. Oke, nah maka Anda harusnya tahu apa bisnis itu. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada materi-materinya yang bersifat terstruktur. Nah, tapi adanya nanti di kegiatan kuliah bisnis syariah selama 6 bulan. Materinya komprehensif dan terstruktur. Dari basicnya dulu kita pahami. Oke. Dan nanti sampai pengimplementasian akad-akad. Nah, yang harusnya seorang pebisnis yang mana harapannya menghasilkan pundi-pundi yang halal dan berkah, itu harusnya mempelajari fikih bisnis dulu agar bisnisnya sesuai syariat. Jangan sampai untuk urusan workshop mengenai cuan-cuan-cuan Anda rela mengeluarkan biaya atau dana yang besar, tapi sekalinya mengenai syariah hitung-hitungan. Padahal juga banyak gitu loh kelas-kelas atau media untuk mempelajari hal tersebut, baik yang berbayar maupun tidak. Nah, kenapa? Karena belajarnya harus runut, jangan loncat-loncat. Belajar yang runut aja belum tentu langsung pinter. Itu aja kalau memang Anda pinter. Kalau enggak kan susah nanti jatuhnya. Nah, kita bahas sedikit, apa itu bisnis? Nah, bisnis itu pengertiannya adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan profit. Begitu loh. Nah, tujuannya profit. Oke. Nah, berarti kalau berbisnis itu ada pelakunya, individu atau organisasi, sekumpulan individu. Nah, kemudian juga ada kegiatannya, memproduksi, memasarkan, memanage. Kemudian ada sasarannya, yaitu konsumen. Kemudian ada hasilnya atau outcome-nya, barang atau jasa. Dan jangan pernah melupakan tujuannya adalah profit. Oke. Nah, kenapa ini saya bahas dulu di awal? Karena kalau Anda bilang kerjasamanya bisnis, itu kerjasama yang bertujuan profit. Maka kalau Anda memang bekerja sama bisnis yang tujuannya profit, Anda harus paham pakai akad apa. Nah, di dalam Islam, akad itu dibagi menjadi dua. Ya, nah ini materinya nih, mantap kan? Ya, akad itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya akad tijaroh, ada yang namanya akad tabaruk. Nah, kalau akad tijaroh itu profit oriented, bertujuan mencari keuntungan. Kalau akad tabaruk itu non profit oriented, bersifat kebajikan murni, hanya mengharap imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalinya Anda berbisnis, ya, ini harus Anda camkan. Wah, agak kenceng ya. Sekalinya Anda berbisnis, Anda harus pakai akad tijaroh gitu loh. Tidak boleh akad tabaruk. Contohnya apa kalau akad tabaruk? Pinjaman atau ngutangi, kor. Itu sebenarnya akad tabaruk non profit oriented, makanya nggak bisa dibisnisin. Nah, salah satu yang membuat bank itu salah, bank itu lembaga bisnis, tapi yang dia bisnisin akadnya akad tabaruk. Itu sudah salah dari kaidah awal. Itu loh. Maka Anda harusnya kalau mau berbisnis, yang tujuannya memang mencari keuntungan, yang Anda harus lakukan adalah akad ijaroh, bukan akad tabaruk. Contoh lagi yang salah selain bank, yaitu apa? Pegadaian. Pegadaian itu nama akadnya akad rohan, yaitu minjemi duit pakai jaminan. Itu termasuk akad tabaruk. Lah kok malah nyari keuntungan dari akad rohan. Maka pegadaian itu sudah salah kalau jadi lembaga bisnis. Padahal coba lihat, banyak sekali kan sekarang toko-toko tulis gadai kan.
termasuk yang syariah itu juga bermasalah sebenarnya. Yang lain lagi misalnya apa? Ini mohon maaf ya, asuransi. Nah, asuransi itu sebenarnya melakukan akad doman. Akad doman itu termasuk akad tabaruk, akad pertanggungan. Ya, dan itu sebenarnya kegiatan non profit oriented. Lah kok malah nyari untung dari situ? Padahal kita tahu lembaga asuransi itu lembaga bisnis, lembaga pegadaian itu lembaga bisnis, bank itu lembaga bisnis. Kok malah maininnya ke akad tabaruk, non profit oriented? Ya gimana? Udah salah dari kaidah awal. Makanya kalau kita diskusi mengenai kerjasama bisnis, ya kalau apa namanya Anda bicara tentang kerjasama bisnis, berarti Anda melakukan akad tijaroh yang tujuannya mencari keuntungan. Nah, berarti terjadi pertukaran kompensasi, muawadoh, ya, dan tidak boleh goror, gitu. Oke. Nah, lalu apa solusinya kalau Anda tidak mau kerjasama bisnis tapi nggak harus syirka? Apa solusinya? Nah, kira-kira mau tahu nggak? Mau tahu banget atau mau tahu sekali? Gitu. Mau tahu banget Ustaz. Loh, yang jawab jangan jenengan, jenengan kan bosnya. Ini pesertanya ini Coba, diem ya coba, dari saya tadi mau ini. tahu dulu chatnya. Coba di chat, mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu bingit, Ustaz? Waduh, siap. Insya Allah. Nah, makanya ikutin terus, jangan buru-buru lock out. Nah, begitu dong. Makanya harus belajar kalau mau tahu. Gimana belajarnya? Silahkan. Loh. Nah, kita akan share. Ya, berarti kita itu akan melakukan yang namanya akad bisnis. Oke. Nah, sekarang kita share untuk materinya. Nah, kalau di sini, mohon maaf, ini materi-materi yang disampaikan nanti di kelas kuliah bisnis syariah. Jadi, mohon maaf tidak bisa di-share ke umum ya. Nah, ikutin saja. Ikutin dulu, oke? Nah, sekarang kita bicara tentang salah satu akad untuk kerjasama. Ya, yaitu apa? Akad jual beli. Nah, saya ganti dulu materi ini ya. Ini mohon maaf, koneksinya agak lelet. Sudah masuk materi akad jual beli? Sudah Ustaz, sudah. Ya. Nah, berarti salah satu ya opsinya adalah melakukan akad jual beli. Loh, maksudnya gimana kerjasamanya? Oke, nanti dulu kita ngomongin kerjasamanya. Kita harus paham dulu apa pengertian jual beli itu. Nih, kalau belajarnya runut dan komprehensif, kita mulai dari takrifnya dulu. Ya, apa sih pengertian jual beli itu? Al-bai'u lughatan mutolakul mubadalati. Ya, au ita'u syai'in fi muqabalati syai'in akhari. Jadi kalau pengertian secara bahasa, jual beli itu adalah pertukaran secara mutlak atau memberikan sesuatu sebagai ganti sesuatu yang lain. Makanya kalau jual beli itu sudah pasti memindahkan kepemilikan. Ini satu kunci nih. Ya, yang mana pengertian menurut istilah syariahnya al-bai'u syar'an adalah mubadalatu malin bimalin ala sabilit tamliki antarodin, yaitu pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Nah, berarti objeknya adalah harta ketemu harta. Gitu loh. Ya, kita bahas sedikit takrif ini. Karena takrif ini yang harusnya menjadi takrif syar'i, menjadi dasar amalannya. Jangan sampai amalannya tidak sesuai dengan takrif syar'inya. Yaitu apa? Pertukaran harta dengan harta. Harta dengan harta. Hukum asal harta dia berbentuk. Dan ini beda objek dengan jasa. Di dalam fikih itu dibedakan antara harta dengan jasa.
Makanya misalnya Sam Yusuf punya warung bakso. Kemudian saya mau beli, Mr. Sam, saya mau beli dong baksonya 1 porsi. Oh, boleh, boleh, boleh. Cuman terus saya bilang, tapi saya itu nggak punya uang. Boleh nggak nanti saya bayarnya dengan menyuci 20 mangkok kotor? Nah, kemudian Sam Yusuf menjawab, ya boleh, oke deh. Nah, pertanyaannya, apakah sah ini menjadi akad jual beli? Coba saya tanya, sah nggak ini menjadi akad jual beli? Yaitu membeli baksonya dengan membayar mencuci 20 mangkok kotor. Bukan, Ustaz. Tidak ya? Tidak. Kalau Pak Hatta kan udah pernah ikut kelasnya. Siap Pak Hatta. Semangat Pak Ustaz. Siap Pak Hatta. Maka tidak bisa karena itu mempertukarkan harta dengan jasa. Gitu loh. Tidak bisa dibilang jual beli. Maka kalau itu dimaknai jual beli tidak sah. Tapi pertanyaannya tetap bisa nggak hal itu dilakukan? Tetap bisa nggak? Bisa. Ustaz. Bisa, tapi diganti akadnya menjadi akad ijaroh. Nah, nanti juga kita pelajari ijaroh itu. Pengertian ijaroh apa? Aqdun alal manfaati biiwadin. Akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Maka kalau tetap mau dilakukan, itu dibalik. Sekarang ya Sam Yusuf yang ngomong, begini aja. Anda saya hire untuk mencuci 20 mangkok kotor, bayarannya 1 mangkok bakso. Nah, maka kalau itu diakadkan sebagai akad ijarah, itu sah. Fikih itu detail, bukan hanya kesepakatan. Apalagi nanti kalau Anda belajar bab syirkah, itu Sam Yusuf aja sampai yang datangnya gundul langsung gondrong kok selesai workshop. Jenggotnya tadinya nggak ada, langsung panjang. Ya. Nah, lalu bagaimana cara implementasinya di bisnis syariah tersebut? Sebagai solusi kerjasama tanpa solusi kerjasama tanpa menggunakan syirka. Nah, saya kasih gambaran. Nah, misalnya saya ini bisnis fashion baju. Nah, saya dapat tender untuk membuat baju yang banyak. Tapi saya tidak kuat di modalnya. Nah, saya butuh bahan baku yang banyak karena tendernya besar. Lalu bagaimana cara yang bisa dilakukan? Oke, ini ada supplier. Ini koneksinya agak lelet nih. Ada supplier. Oke, ini pemilik dana. Oke. Nah, ini pebisnisnya. Oke. Nah, sebenarnya pebisnis itu butuh bahan baku untuk membeli kepada supplier. Tapi nggak punya duit secara cash. Dan suppliernya tidak mau ngelepas kalau tidak cash. Nah, bisa diminta kepada pendananya untuk membeli dulu kepada supplier, lalu dibeli lagi oleh pebisnis. Dan ini akadnya jatuhnya jual beli dan Anda tidak perlu syirkah. Jadi yang dilakukan sekarang adalah terjadi jual beli satu dulu antara pemilik dana dengan supplier. Dan kalau barangnya nanti diterima, bisa dilakukan akad kedua, jual beli kedua dengan pebisnisnya, maka barangnya bisa dikirim. Nah, tapi harus ingat implementasinya itu tetap ada proseduralnya. Nah, ini salah satu implikasi yang beda kalau dengan syirkah. Kalau syirkah itu yang penting pendana ngasih duit aja ke pebisnis, boleh langsung ditasorufkan. Tapi masalahnya kalau jual beli itu mengenai objek, barang ketemu pembayaran. Gitu loh. Maka harusnya pemilik dana itu memberikan barang kepada pebisnis, bukan uang. Kalau uang nanti jatuhnya malah talangan, dan kalau ngasih margin
itu nanti jatuhnya riba. Padahal kita sering mendengar perkataan dari Sam Yusuf, jauhi riba, dekati rabi. Banyakin rabi, Ustaz. Banyak. Nah, maka tidak boleh jual beli satu diikat dengan jual beli dua. Ini tidak boleh saling mengikat karena jatuhnya nanti multi akad. Oke? Jatuhnya multi akad dan itu menjadi tidak sah juga. Maka dia harus berdiri sendiri-sendiri. Nah, berarti barang pertama ada di supplier. Setelah jual beli satu menjadi milik pendana. Ya, nah, baru dijual belikan dengan pebisnis yang sebenarnya mempertemukan pembayaran dengan barangnya, walaupun pembayarannya tempo. Maka akhirnya sekarang pebisnis punya bahan baku yang bisa mengcover biaya, bisa mengcover tender yang besar itu. Nah, lalu keuntungannya dari mana? Dari si pendana, adanya margin. Ya, margin dari jual beli dua. Misalnya di sini habisnya 100 juta, nah tinggal disepakati. Margin yang mau diberikan, wah Pak Hatta langsung udah mau nanya aja. Tenang Pak Hatta. Ini memang apa namanya? Kalau di kelas itu giroh bertanyanya paling tinggi Pak Hatta. Sebentar ya Pak Hatta. Nah, maka kalau dia dapat barang 100 juta, nah tinggal kasih margin yang disepakati. Nah, itu dengan perhitungan yang ideal. Biasanya perhitungannya seperti ROI. Makanya ini harus juga punya perhitungan yang matang untuk memberikan penawaran kepada pendana. Yang mana margin ini sebenarnya bisa dipersamakan seperti Anda kalau ngajak dia syirkah, berpotensi memberikan bagi hasil berapa ke dia dan nilainya dipersamakan dengan margin itu. Contoh misalnya ternyata marginnya 5%. Ya, jatuhnya jadi 5 juta, berarti harga jual belinya 105 juta. Nah, tinggal pembayarannya boleh diangsur, itu kesepakatan. Nah, cara ngitungnya bagaimana penawarannya? Itu ada cara hitung yang ideal dan agak susah kalau mau kita diskusikan di kelas ini. Nanti sampai subuh nggak selesai-selesai. Nanti kan kasihan Sam Yusuf nggak bisa bobok-bobok. Nah, bisa dilakukan dengan cara ini. Nah, ini satu. Berarti Anda nggak perlu syirkah. Berarti bisnisnya pebisnis tidak perlu dilebur dengan si pemodal. Bahkan pebisnis itu tidak perlu membuka laporan keuangannya, yang penting bayar 105 juta. Tok. Terserah masalah duitnya gimana oleh si pebisnis, itu urusannya si pebisnis. Beda kalau syirkah, dia harus open dan nggak boleh dipakai untuk urusan pribadinya pebisnis. Kan lebih baik seperti itu, karena nggak semua hal itu ideal untuk disyirkahkan. Nah, sebenarnya tinggal mengubah kalau syirkah itu bagi hasil dengan persamaan nilai atas margin. Bahkan ini lebih aman buat pendananya, jatuhnya langsung flat. Resiko ditanggung pebisnis. Nah, tinggal berapa lama angsur, disepakati saja. Begitu kan? Nah, gimana? Cukup ramai kan? Nah, kalau Pak Hatta mau nanya mengenai bab yang ini, silahkan, boleh langsung tanya dulu. Biar orek-oreknya nggak saya hapus dulu. Monggo, Monggo Pak. Pak Hatta bisa Iya, baik, Pak. bisa memenuhi. Ya, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, pada kondisi begini, misalnya pendana ini bayar ke suppliernya secara nyicil, tetapi dia bisa dikembalikan ke layar tadi, Pak Ustadz. Tetapi Itu ya, kepencet ya barusan ya. sabotase deh Pak Ya, Ustadz. kita orek-orek lagi, gimana? Pak Ustadz, jadi apakah boleh kondisi begini, si pendana ini bayarnya tempo ke supplier, tetapi dia jualnya cash ke si pebisnis. Kondisi begitu, apakah boleh? Yang pertama.
Terus yang Boleh kedua, aja, tapi kalau memang bisa begitu, ngapain pebisnisnya lewat pendana kalau akhirnya cash? Kan ini tujuannya karena tidak punya uang cash yang cukup untuk membeli bahan baku atas tender yang besar itu. Kalau akhirnya pembeli itu sendiri cash, ngapain ke pendana? Bahkan pendananya, bahkan tempo kepada supplier. oke, Ya itu boleh-boleh saja, tapi menurut saya agak menggelikan begitu. tapi kondisi ini kan bisa saja terjadi kalau si pebisnis ini memang tidak mengenal si supplier, Pak Ustadz. Boleh Dan saja. kondisi bisnis ini kan suatu hal yang wajar begitu. Kita tidak tahu suppliernya mana sih. Tahunya kita lewat pendana gitu, Pak Ustadz. Boleh, maka kan sebenarnya terjadi jual beli yang tidak ada hubungannya. Jual beli satu dengan jual beli dua. Sebenarnya bentuk jual beli satu dengan jual beli dua itu tinggal kesepakatannya apa. Gitu loh. Tapi kalau emang pebisnis itu punya uang cash, nggak kenal pun sama supplier pasti dilayani. Beda kalau akhirnya itu semuanya tempo. Nah, itu juga berpotensi bisa. Tapi kan akhirnya kalau semua tempo itu tidak terjadi tujuan untuk hal tersebut. Nah, saya izin sebentar, ada tamu ya. Sebentar aja. Oke, siap Bapak. Ditahan dulu sebentar pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu sekalian sambil di-prepare nunggu Ustadz Firly kembali, di-prepare untuk pertanyaannya, J. Pertanyaan mengenai materi malam hari ini tentang solusi kerjasama selain Sirka gitu ya. Tadi udah satu sekali tadi di-spill dengan metode jual beli gitu ya. Jual belinya apa? Nah, kalau tadi Pak Hatta tadi nanya mengenai jual belinya tadi, biasanya yang kebalik itu jual belinya yang cash itu pendana biasanya. Jadi yang pebisnisnya itu biasanya belinya ke pendananya itu biasanya dengan angsur gitu, Pak. Itu kalau kerjasama biasanya seperti itu biasanya. Dan itu menjadi solusi untuk selain Sirka gitu. Monggo sambil menunggu Ustadz Firly yang ada mau chatting-chatting untuk pertanyaannya. Ya, Siap. Ustadz Firly udah kembali, Kembali. monggo Ustadz. Iya. Gimana Ya. Pak? Monggo Ya. dilanjutkan. Baik, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, pertanyaannya, bagaimana Atau jika sudah jelas mungkin yang ditanyakan? tadi sudah jelas Pak Ustadz. Ini sekarang kasus yang kedua. Bagaimana jika kondisinya si pendana sudah membeli barang ke supplier dan untuk dijual kembali ke pebisnis, tapi ternyata pebisnis membatalkan jual beli antara barang tersebut antara pendana dengan pebisnis gitu. Kan jadi akhirnya si pendana ini harus menanggung kerugian karena dia membeli barang tetapi barang itu tidak jadi jual kembali ke pebisnis gitu. Kalau kondisi ini terjadi, apa yang harus dilakukan, Pak Ustadz? Ya, siap. Jadi jual beli satu itu tidak boleh saling mengikat dengan jual beli dua. Oke. Dan ini mohon maaf, banyak yang terjadi apabila diaplikasikan di bank syariah. Karena sebenarnya yang boleh dilakukan antara pebisnis dengan pendana di awal itu adalah pemesanan, bukan akad. Tapi kalau yang dia lakukan di sini antara pebisnis dengan pendana itu mewajibkan pebisnis membeli barang yang apabila pendana sudah beli itu sebenarnya sudah terjadi akad di jual beli dua ini atau di posisi antara pebisnis dengan pendana. Oke. Tapi tidak mungkin dihukumi sebagai akad. Kenapa? Karena pendananya belum punya barangnya. Nah ini harus paham nih jual beli ini. Dan di bank syariah masih banyak kesalahan itu. Yang akhirnya bank syariah nggak mau rugi. Iya. Ini kan kembali lagi, kalau di kaidah bisnis Islam itu, saya sudah sampaikan kan, hakikatnya orang kalau ngambil keuntungan, dia harus siap dengan potensi kerugian. Hadisnya kan al-kharaju bid-domani. Apa-apa yang keluar menjadi keuntungan harus gara-gara pertanggungan risiko. Nah, kalau dia ikat, maka itu menjadi multi akad dan jual beli dua atau posisi di sini, jual beli di sini,
itu tidak sah karena pendana belum memiliki barangnya. Maka harusnya terjadi jual beli satu dulu, baru terjadi jual beli dua yang tidak saling mengikat. Dan apabila jual beli satu sudah terjadi, dan ternyata pebisnis tidak jadi membeli, itu boleh. Makanya ini tingkat kepercayaannya harus tinggi. Dan mereview benar nggak sangat-sangat dibutuhkan. Dan kalau memang aman ya silahkan. Tapi kalau berisiko ya jangan pakai akad ini juga. Makanya bisa dengan sirkah itu tadi. Kalau sirkah maka risikonya sudah ditanggung oleh pebisnis karena modalnya sudah diberikan. Cuman pertanyaannya, Anda sebagai pebisnis juga sudah kompeten belum kalau mau sirkah dan buka laporan keuangan? Nah, yang banyak terjadi, mau buka laporan keuangan gimana? Mau buat laporan keuangannya aja nggak bisa. Bos mesti dedel duel kui. Begitu Pak Hatta. Siap Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya, nah makanya harus ideal. Nah, kalau ada triknya, kalau benar-benar itu aman, sebenarnya pada saat pendana beli ke supplier, ajak langsung pembelinya, pebisnisnya. Nah, setelah memilih barang yang tepat, tapi jual belinya antara pendana dengan supplier ya. Nah, setelah keluar dari tokonya, langsung aja akad pebisnisnya. Sudah siapkan aja surat akad jual beli murabahahnya itu. Udah tinggal shake hand deal. Nah, cuman barangnya juga harus diterima dulu ya, baru bisa akad ya. Nah, itu memang agak tricky. Nah, kalau didiskusikan di sini, nanti subuh, begitu Pak Hatta. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Syukron. Ya, sama-sama, Puan. Siap. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke opsi yang berikutnya. Oke. Nah, apa opsi yang berikutnya? Nah, ada opsi yang berikutnya adalah menggunakan akad ijaroh. Nah, apa itu akad ijaroh? Nah, kita buka materi lagi nih. Insya Allah materinya komprehensif. Makanya ayo belajar toh di majelis yang memang komprehensif gitu loh. Nah, KBS itu kan insya Allah online tuh. Jadi Anda bisa jalankan dari manapun Anda berada. Nah, coba kita setting. Apa sih akad ijaroh itu? Masuk ya materinya ya. Sam Yusuf, aman? Aman, Ustaz. Materinya Aman, masuk, ya. masuk. Nah, yang berikutnya mengenai pengertian ijaroh dulu. Nah, opsi yang berikutnya adalah ijaroh. Nah, secara bahasa ijaroh itu kan al-ijaroh itu filughati mustaqotun minal ajri wa huwal iwad. Jadi berasal dari kata al-ajru atau upah yang berarti pengganti atau kompensasi. Nah, kalau pengertian syar'inya ya ijaroh itu al-ijaratu fi syar'i itu aqdun alal manfaati bi iwadin. Akad atas manfaat dengan atau diberi pengganti atau kompensasi. Simple. Ya, berarti gara-gara manfaat atau jasanya dia dapat kompensasi. Nah, nanti objeknya adalah mempertemukan jasa dengan upahnya. Nah, jadi kalau skemanya akad ijaroh itu kan begini. Tadi jual belinya nggak saya buka ya. Nah, yang ini aja saya buka. Nah, sebenarnya skema rukun ijaroh kan begini. Nah, ini pemberi sewa ini sama dengan pemberi jasa ya, karena ijaroh itu ada 3. Apa nih ijaroh kok ada 3 nih? Wes pokoknya bingung nih, bisnisnya sesuai syariah gitu. Oke. Nah, sebenarnya kan di sini ya pemberi jasanya ketemu penerima jasanya. Nah, jadi di sini tuh ajir ya
ketemu mustakjir. Nah, ajirnya ngasih jasanya. Ini yang manfaat benda soalnya artinya apa materinya. Nah, kemudian memberikan ujroh atau fee-nya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Kalau mau diakadkan dalam artian tidak dengan cara syirkah. Nah, contoh, ternyata bisnis Anda itu perlu menyewa suatu tempat. Oke, sebenarnya skemanya hampir sama sama tadi, tapi objeknya kan jasa, bukan barang. Jadi ini ada pemilik tempat. Oke, di sini ada pendana. Nah, kemudian di sini pebisnisnya. Oke. Nah, sebenarnya pebisnis itu mau butuh sewa tempat kepada pemilik tempat, tapi nggak punya uang cash gitu loh. Nah, berarti bisa dilakukan, bilang kepada pendananya, sewakan tempat itu, nanti saya sewa lagi. Nah, berarti di sini akan terjadi ijaroh 1, ya, ijaroh 1, kemudian nanti disewakan lagi dengan ijaroh 2. Gitu loh. Nah, tapi sama ijaroh 1 dengan ijaroh 2 tidak boleh saling mengikat. Misalnya ini nanti dapatnya 50 juta, oke, disewakan lagi untuk setahun, yaitu 60 juta, ya, dengan pembayaran 12 bulan atau tiap bulan, yaitu 5 juta per bulan. Nah, maka pebisnis itu cukup mengeluarkan biaya 5 juta per bulan, tapi kan pendananya jadi punya margin 10 juta. Nah, itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya kontraktor itu juga bisa disubkonkan. Nama akadnya ijaroh ala ijaroh. Tapi ingat, objek yang diberikan adalah jasa, bukan uang. Kalau uang, ya sama aja nanti jatuhnya kor. Kalau kor kok dapat margin, maka hakikatnya riba. Kaidahnya kan kulu kordin jaro manfaatan bahwa riba. Setiap kord yang mendapatkan tambahan manfaat, maka itu riba. Begitu, guys. Nah, itu materi kita malam hari ini. Ya, kita spill bagaimana solusi itu, dan belum tentu harus syirkah. Tapi harus ingat sesuai dengan implikasinya. Ya, tidak boleh menyimpang dari implikasi yang ditentukan. Begitu, guys. Nah, itu untuk diskusi kita malam hari ini. Silahkan kalau mau nanti ada tanya jawab. Tapi saya izin dulu mau minum. Nah, saya kembalikan kepada Sam Yusuf. Mungkin ada informasi yang mau disampaikan. Silahkan, Mr. Sam Yusuf. Siap, jazakallahu khair Ustadz Firly atas materinya. Baik, sebelum kita masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan tadi yang udah disepil sama Ustadz Firly, yaitu terkait dengan kuliah bisnis syariah gitu ya. Apa itu kuliah bisnis syariah? Kuliah bisnis syariah itu adalah jadi kita akan melakukan pelatihan secara online selama 6 bulan, yaitu 12 kali pertemuan. Dan di sesi kali ini atau kita masuk di KBS batch 6 ini, itu nanti akan ada bonus 4 kali pertemuan. Jadi kurang lebih kita akan ada 16 kali pertemuan. Yang pastinya dalam KBS nanti akan diasuh oleh Ustadz Firly gitu ya. Dan nanti juga akan ada Ustadz Sidik Aljawi gitu. Kapan itu KBS akan dimulai? KBS akan dimulai tanggal 20 Juli. Berarti ini kalau hari ini tanggal 17, berarti kurang lebih kita akan mulai nanti hari Sabtu besok Bapak Ibu sekalian. Jadi KBS ini sudah ada lebih dari 500 orang alumni gitu ya, yang sudah pernah belajar di KBS ini. Apa saja itu program KBS? Yang pertama bahwa program KBS ini seperti saya jelaskan tadi akan ada waktu 1 semester atau 6 bulan. Jadwal pembelajaran setiap weekend,
2 pekan sekali setiap hari Sabtu per satu sesi kurang lebih 90 menit. Dan untuk KBS kali ini akan ada 12 pertemuan dan plus 4 pertemuan intensif dan komprehensif. Pertama, dan jenengan semuanya bisa mengikuti dari rumah atau dari manapun karena ini adalah online gitu ya. Fasilitasnya apa saja? Pertama, fasilitasnya tadi ada materi e-book, terus yang kedua ada materi rekaman video dan ada e-sertifikat. Jadi tadi ada yang menanyakan materinya apakah boleh di-share? Materi ini akan di-share ketika panjenengan semua ikut di dalam KBS. Selain itu juga jenengan akan mendapatkan bonus. Apa saja itu bonusnya? Pertama, jenengan akan mendapatkan bonus free webinar tentang fikih zakat dalam Islam, yaitu 4 kali pertemuan tadi bonus yang akan diasuh oleh Ustadz Sidik Aljawi. Juga jenengan akan mendapatkan free buku Udah Sirkain Aja USA senilai 100.000. Akan ada mendapatkan gratis konsultasi online mengenai bisnis panjenengan selama 60 menit dengan pemateri yang tentunya nanti dengan Ustadz Firly, nilainya kurang lebih 1 juta rupiah gitu ya. Tapi ini terbatas hanya untuk 10 pendaftar pertama saja. Dan panjenengan semua ketika mengikuti KBS akan otomatis menjadi member Bisaroh ID. Berapa nilai investasinya? Baik, nilai investasinya adalah 1 juta per orang untuk 1 semester ya. Jadi untuk 6 bulan itu jenengan akan nilai investasinya adalah 1 juta gitu ya. Ini murah apa murah banget ya gitu ya. Kalau ngelihat tadi bonusnya ada konsultasi senilai 1 juta mestinya murah banget kali ya. Karena jenengan juga sudah mendapatkan gratis konsultasi senilai 1 juta. Dan selain itu juga ini apa saja materinya, ini ada silabus materinya. Pertama tadi ada kaidah bisnis dalam Islam, tadi sempat di-spill. Terus ada muamalah, kenapa muamalah harus sesuai syariah. Terus yang ketiga ada urgensi fikih mukamalah dan konsep harta dan kepemilikan. Yang keempat ada konsep akad dalam muamalah, jadi akad-akadnya seperti apa. Terus ada tadi yang kelima multi akad, tadi juga sempat di-spill, jadi ketika ada 2 akad yang saling berkaitan tuh masuknya multi akad. Terus yang keenam juga jenis-jenis harta haram, ini yang pekan lalu materinya. Terus yang ketujuh ada akad jual beli, tadi sempat di-spill akad jual beli. Yang kedelapan akad jual beli pesanan, salam atau akad jual beli istisna. Terus ada juga persyaratan jual beli tempo. Jadi tadi ada jual beli tempo ya. Jadi kalau solusi permodalan bisa dengan ini jual beli tempo. Terus yang ke-10 ada dropship sesuai syariah, yang ke-11 ada akad pegawaian atau ijaroh, tadi juga sebut di-spill dengan ijaroh. Yang ke-12 ada akad pemaklaran samsara atau akad sayembara atau jualah gitu ya. Terus yang tentunya bonusnya tadi ada 4 yaitu fikih zakat dalam Islam, zakat 1, 2, 3 dan 4. Dengan materi yang lengkap dan komprehensif, jenengan insya Allah dalam waktu 6 bulan akan memahamin tentang kaidah-kaidah bisnis dalam syariat Islam seperti apa. Jadi jangan tunggu lama lagi, segera kontak admin gitu ya. Sebelum seatnya penuh gitu ya. Dan jangan lupa tadi jenengan dapat bonus-bonusnya tadi ketika jenengan mendaftar sekarang. Baik, seperti itu informasinya Bapak Ibu sekalian. Kita masuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu sekalian yang sudah ada pertanyaan bisa raise hand langsung atau bisa dengan kolom chat gitu ya. Baik, monggo. Oh ini dari Pak Guru Fatih. Monggo Pak Fatih. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ana mohon maaf karena off-cam, karena baru selesai dari kampus tadi. Baik, Ustaz. Ana mau fotonya. Jadi iya, fix lagi. Ya, Ustaz. Salam kenal, Ustaz. Ana dengan Supendi. Ana dosen di Universitas Linggabuana Sukabumi. Dan Anda sedang mendalami dan belajar tentang ekonomi syariah. Tadi Ustadz tadi sampaikan tentang akad hybrid ya Ustadz. Pertama, pertanyaannya adalah apakah dalam Islam akad hybrid ini diperbolehkan? Gitu Ustadz. Nah, hybrid. Ya. Ya. Terus yang kedua, ini tentang mungkin Ustadz pernah dengar istilah ijarah mumtahiyah bitamlik. Nah, apakah ijarah mumtahiyah bitamlik? Kalau seandainya tadi jawaban pertama dibolehkan, apakah ada kaitannya dengan ijarah mumtahiyah bitamlik atau IMBT? Apakah ijarah mumtahiyah bitamlik ini juga diperbolehkan? Kalau seandainya diperbolehkan, kira-kira seperti apa Ustadz dalam bentuk pendalilannya atau pengkiasannya? Kalau seandainya tidak dibolehkan, bagaimana juga solusinya Ustaz? Karena mohon maaf kalau di Indonesia ijarah mumtahiyah bitamlik ini
rata-rata dibolehkan. Tapi kalau di Malaysia ini masih menjadi kajian ya bagi akademisi di Malaysia. Mungkin 2 itu saja, Sat, pertanyaannya tentang hybrid dan IMBT. Jazakallah khairan katsir, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tidak perlu di offin dulu mic-nya biar kita bisa diskusi ya. Oke, kalau yang dimaksud dengan hybrid contract atau yang sebenarnya pemahaman secara fikihnya itu adalah multi akad. Betul. Nah, multi akad ini memang ada khilafiyah, makanya kenapa saya sampaikan di kelas KBS itu salah satunya mengenai bab multi akad. Nah, tapi sebenarnya multi akad itu pendapat yang terkuat adalah yang tidak membolehkannya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nah, Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidatin. Jadi Rasul melarang 2 akad ya atau 2 kesepakatan dalam 1 kesepakatan. Nah, itu sebenarnya ada dalil khususnya yang mohon maaf untuk mereka yang berbeda pendapat itu menyatakan bahwasannya itu bukan dalil yang bersifat mutlak pelarangannya, padahal menurut kami mutlak. Menurut ulama kami penjabarannya adalah 2 akad di dalam 1 akad. Dan mafhum muwafaqahnya bahkan lebih dari 2 akad itu tidak boleh dan membuat itu tidak sah. Nah, kalau di materi saya nanti bisa dijabarkan ada beberapa alasan yang memang berbeda pendapat dengan yang khilafiyah yang menurut kami pendapatnya lemah. Dan bahkan jumhur ulama itu mengikutinya yang mengharamkan multi akad. Walaupun memang jumhur ulama belum tentu pendapat yang terkuat ya, tapi kalau jumhurnya juga sudah memilih banyakkan pendapat yang melarangnya, itu semakin memperkuat gitu. Nah, kenapa? Karena memang ada larangan itu. Selain itu, yang kalau kita belajar fikih muamalah, itu 1 akad dengan akad yang lain itu mempunyai implikasi sendiri-sendiri. Ya nggak mungkin sama. Maka kalau dia digabungkan akan merusak implikasi itu. Contohnya, kita mungkin tahu kisah Siti Nurbaya yang dinikahi oleh Datuk Maringgi. Malah dari sinetron gitu. Kenapa? Kenapa Datuk Maringgi kok bisa menikahi Siti Nurbaya? Karena mensyaratkan agar hutang bapaknya lunas, maka dia wajib menikahkan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Nah, padahal pelunasan sebuah utang itu 1 akad sendiri yang implikasinya tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Bahkan kalau kita breakdown pelaku antara akad qard dengan akad nikah itu berbeda pelaku gitu loh. Kalau akad nikah itu kan mempelai laki-laki ketemu mempelai perempuan. Kalau pinjaman atau akad qard itu kan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Al-mukrid sama al-mustakrid. Sedangkan kalau di akad nikah itu pelaku akadnya juga beda. Nah, itu kalau digabungkan akan merusak implikasinya. Maka sebenarnya tidak boleh mensyaratkan sebuah pernikahan dengan melunasnya sebuah hutang. Itu jatuhnya tidak sah. Nah, ini lagi, ngomongin sah dan tidak aja kita masih awam. Karena itu di luar mengenai bab hukum taklifi, dia hukum wad'i. Itu nanti ada, itu juga di materi saya. Nah, karena kalau tidak sah, maka transaksi atau akadnya juga tidak sah. Maksudnya apa? Sebenarnya 2 akad itu boleh tetap dilakukan, tapi tidak saling mengikat. Kalau mau lunas hutangnya ya lunas, kalau memang mau nikah ya nikah. Jangan saling diikat. Nah, tapi untuk kejadiannya Datuk Maringgi ini menikahi Siti Nurbaya itu diikat. Makanya kita kenal juga Datuk Maringgi itu sebagai bapak multi akad gitu. Ya, maka kami mengikuti pendapat ulama kami yang menurut kami rajih bahwasanya multi akad itu haram. Karena membuat akadnya juga tidak sah. Begitu, maaf tadi saya lupa namanya, Guru Fatih, untuk pertanyaan nomor 1. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu IMBT, Ijarah Mumtaniyah Bitamlik, itu sebenarnya sama dengan leasing, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Nah, ini sebenarnya akad yang menggelikan gitu loh.
akad sewa beli. Sekarang saya tanya, akad sewa itu nama akadnya ijaroh. Akad beli itu namanya akad al-baik yang tadi. Konsekuensinya beda. Saya tanya, kalau sewa itu memindahkan kepemilikan enggak? Enggak. Tidak. Sedangkan jual beli memindahkan kepemilikan enggak? Iya. Iya. Maka tidak mungkin ada sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Itu enggak mungkin. Pasti terikat dengan akad yang lain. Kalau kayak leasing itu kan kalau belum lunas dianggap sewa, kalau lunas dianggap beli. Itu kan menggelikan. Maka saya tanya, kalau Anda mengangsur sebuah biaya, misalnya 1 juta sebulan, saya tanya itu biaya sewa atau angsuran pembelian? Kan bingung. Dan multi akad itu membuat akadnya tidak sah. Maka apabila Anda leasing motor atau melakukan IMBT terhadap motor, motor itu tidak sah Anda miliki. Dan semua harta yang tidak sah hakikatnya harta yang haram. Kok Anda pakai buat mencari nafkah, maka Anda berdosa menggunakan motornya. Lalu dampaknya gimana dengan nafkahnya? Ikutan haram nggak? Oh, tambah bingung kan? Motornya dipakai untuk datang kajian. Kajiannya jadi ikut haram nggak? Wow, tambah bingung kan? Kajian kok jadi haram nih. Nah, maka IMBT itu sebenarnya sama dengan sewa beli. Dan mau diuak-uak fikih tentang ijaroh, sewa, nggak mungkin berakhir dengan kepemilikan itu nggak mungkin. Pasti dia dikunci dengan akad yang lain. Nah, akhirnya kalau akad yang lain, itu berarti mengikat atas akad yang satu, jatuhnya multi akad. Begitu Guru Fatih, maka menurut saya IMBT itu tidak sah. Ustaz, jazakallah Ustaz. Masya Allah. Ini Siap. memberikan pencerahan bagi Anda Ustaz. Syukran kasir. Oke, siap. Saya kadang-kadang juga suka ke Sukabumi, ikutin terus infonya, siapa tahu bisa sudah beberapa kali dan juga ada kajian malam gitu biasanya. Di daerah mana Ustaz? Sukabumi antum Ustaz? Anda di Salabintana. Oh ya, kalau saya biasanya ke Mi Abah Odik itu, Mi Puyuh Abah Odik itu daerah kota dekat alun-alun. Oh, tahu saya. Nah, nanti kalau ada info-infonya ikutin terus dari Bisyarah ID ya, atau ikut ke grupnya kan biasanya ada, atau ikut kelasnya. Nah, kalau ke ini, insya Allah ada agenda-agendanya di sana gitu. Soalnya kan bumi itu dingin ya, jadi idealnya malamnya kajian lah. Oh iya, saat di sini sekarang suhunya bisa antara 17 sampai 20 derajat saat cukup dingin. Apalagi sekarang agak musim dingin. Kalau saat ini di mana posisi saat? Kalau kami home base-nya di Jogja. Oh, Jogja, ya. Anda pernah kalau mau ikut belajar komprehensif, silakan bisa mengikuti info tadi, ikut kelas KBS tersebut. Nah, nanti penjabarannya kan lebih komprehensif karena satu bab, satu pertemuan, satu bab, satu pertemuan. Jadi biar pemahamannya komprehensif. Dan mohon maaf, ulama kami memang banyak berbeda pendapat dengan MUI. Karena menurut kami, MUI mencari akad yang memudahkan, tapi belum tentu rojih gitu loh. Itu sebenarnya nggak boleh. Nanti di bab multi akad itu akan kami sampaikan, kenapa kok nggak boleh mengikuti pendapat yang marjuh atau lemah gitu loh. Itu ada dasarnya. Siap. Itu siap. Langsung dengan ini Mas Kevin. Monggo Mas Kevin. Mas Kevin? Mas Kevin sudah raise hand ini? Mas Kevin? Ini beliau sempat chatting tadi. Makanya saya tanyakan aja Ustaz. Bagaimana Ustaz jika kita mau berbisnis tapi tidak memiliki CV dan meminjam CV melalui teman tetapi harus membayar? Wah ini sudah ini. Monggo Mas Kevin. Itu yang saya tanyakan di chat, Ustaz. Oh, meminjam CV-nya teman dan harus membayar itu pripun, Ustaz? Ya, jadi begini kalau saya, menurut pendapat saya, sebuah entitas atau nomor registrasi seperti semacam KTP itu nggak boleh dipinjamkan karena itu kepemilikannya hanya untuk pribadi. Maka juga tidak bisa disewakan.
Nah, kalau diskusinya adalah bagaimana jika kita mau berbisnis tadi tapi tidak memiliki CV, ya hukum asalnya boleh-boleh saja karena CV itu bukan legalitas secara syariah gitu loh. Kalau Anda ternyata joinan itu harusnya akadnya syirkah dan hukum asalnya tanpa ada legalitas CV pun itu boleh. Nah, masalahnya terkadang terbentur dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan ada itu. Maka kalau Anda menggunakan CV-nya orang lain sebagai meminjam atau menyewanya dengan biaya, itu menurut saya tetap tidak boleh karena itu identitas milik orang lain. Kecuali Anda mengajak dia bersyirkah. Kalau Anda mengajak dia bersyirkah, maka dia juga menjadi pelaku syirkahnya, menjadi boleh identitas itu dipakai. Tapi tanpa ada biaya. Karena dia nggak masuk dalam syirkahnya. Begitu, Mr. Kevin. Oke, Ustaz. Jazakallah khair. Oke. Nah, yang paling nggak enak apabila itu dibolehkan dilakukan, nanti kalau ada masalah, pasti dari hukum positif yang dikejar CV-nya. Nah, padahal bisa jadi CV-nya ini nggak salah apa-apa. Gitu loh. Nah, kalau memang akhirnya Anda ingin sendiri dan tidak tetap mau berbisnis, ya idealnya Anda punya CV sendiri, jangan pinjem atau sewa. Begitu, Mr. Kevin. Oke, matur nuwun, Ustaz. Oke, Siap. siap. Begitu, J. Mas Oke. Kevin. Oke, siap. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Farhan atau Pak Farhan ini. Apakah perantara dalam samsara boleh menaikkan harga atas persetujuan pemilik barang? Oh, ini Ya. terkait samsara nih, Ustaz. Siap. Wah, sampai samsaroh nih ya. Insya Allah samsaroh dibahas di KBS. Makanya saya kasih gambarannya saja. Nah, samsaroh itu kan apa, Sam Yusuf pengertiannya? Simsar? Asam sarotu ya. Iya. Khilfatan yakunu muktarifuha alwasitotu bainal bai'i wal Nah, mustari gitu. iki koncone Bu Elis iki jurusan KBS iki. Ya, jadi sebuah profesi yang pekerjaannya adalah menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Makanya pelaku akadnya namanya simsar. Nah, pengertian simsar kan al-wasitotu bainal ba'i wal mustari, yaitu perantara antara penjual dan pembeli. Oke. Nah, berarti kalau mau jadi perantara, tapi ingat hanya untuk perantaraan jual beli. Untuk perantaraan selain jual beli alias objeknya bukan barang, tidak boleh pakai akad samsaroh karena tidak sesuai dengan takrif syar'i. Makanya takrif syar'i ini penting gitu loh untuk dipahami. Nah, beberapa kajian muamalah itu saya lihat nggak membahas takrif syar'inya, makanya bingung nanti. Karena kan itu hal yang utama. Bab sholat yang dipahami itu bukan langsung rukunnya, tapi pengertiannya dulu. Oke, nah maka kalau mau jadi samsaro, melakukan samsaro dan menjadi simsar boleh selama untuk perantaraan jual beli. Oke, nah apa kompensasinya? Kompensasinya adalah kompensasinya adalah umulah atau komisi. Nah, perlu saya spill nggak nih materinya? Tapi nanti tambah berat ini. Anu aja ya, lisan aja ya. Nah, maka nanti Anda sebagai simsar, kalau dari sisi tolabus samsarohnya penjual, berarti Anda mencari pembeli. Dan kalau Anda dapat pembelinya, Anda boleh dapat komisi. Nah, kalau di dalam samsaro, pemberian komisi itu berdasarkan kesepakatan. Boleh dengan potensi beberapa skema. Nih, bedanya sama jualah itu. Apa ini jualah gitu. Oh, tambah bingung kan? Nah, kalau jualah hanya bisa dengan sistem ujroh dan nilainya fix. Nah, kalau di dalam samsaro itu boleh menggunakan persentase harga jual, boleh pemberian komisinya. Atau nilai yang sudah ditetapkan di awal. Misalnya jual barang ini 100, nanti kamu dapat komisi 10.000. Boleh. Atau dengan skema yang awal, persentase dari harga jual. Oke, pokoknya jualin rumah ini komisimu 3%. Nah, misalnya rumahnya 1 miliar, maka dapat 30 juta. Nah, itu boleh.
atau menyepakati dengan nilai, ya, nilai bahwasannya oke, ini pokoknya dari saya barangnya 100 juta. Terserah kamu jual berapa, maka selisihnya itulah komisimu. Nah, itu juga boleh di dalam samsara. Ya, nah maka kalau pertanyaannya apakah perantara, ya, dalam samsara boleh menaikkan harga atas persetujuan pemilik barang? Sebenarnya jawabannya boleh. Nah, cuman pahami dulu hukum asalnya. Hukum asalnya perantara itu bukanlah pemilik barang, berarti akad jual belinya tetap antara penjual dan pembeli. Berarti hukum asalnya yang menentukan harga jual adalah penjual. Maka hukum asalnya simsar nggak boleh membuat harga sendiri, kecuali mengambil skema yang tadi atau atas izin persetujuan pemilik barang alias penjualnya. Berarti kalau pertanyaannya apakah perantara dalam samsara boleh menaikkan harga atas persetujuan pemilik barang, itu boleh. Begitu Pak Farhan. Ye. Begitu nggih Pak Farhan? Sudah jelas? Nanyanya, mungkin Ana bertanya, Ana bertanya tentang samsara, boleh, Ustaz? ya boleh silakan. Ya, tadi ini kan samsara kalau bahasa kitanya mungkin apa bahasanya? Maklar. Maklar ya, Ustaz ya. RCTI, RCTI. Ada maklar tanah. kayak RCTI gitu-gitu, Ustaz, biasanya ya? Pak. Ya? RCTI. Apa tuh RCTI? Rombongan Calo Tanah Indonesia. Ya, RCTI misalkan kayak gitu. Nah, Ustaz, bisa nggak kalau kondisinya misalkan samsara ini bermain di dua kaki, Ustaz. Contoh misalkan gini, si penjual dari si penjual dia dapat misalkan komisi gitu, Ustaz. Nah, dari si pembeli dia juga dapat komisi gitu, Ustaz. Bisa nggak bermain di dua antara itu, Ustaz? Artinya dapat dua keuntungan atau dua manfaat gitu, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz, seperti itu? Ya, tentunya dengan perjanjian, Ustaz. Ya, saya berikan gambarannya. Sebentar. Kalau nggak orek-orek itu nggak enak. Ini 2111 Ustaz. Apa ya? 2111. Iya, satu ini aja ya. Oke, Terakhir. siap. Nah, apa namanya? Ini sinyalnya Main dua kaki. Ya, sebentar. Ini sinyalnya rodo lelet ini. Anu Ustaz. Nah, jadi begini. Yang harus dipahami, ini ada penjual. Ya. Ada penjual. Nah, di sini maklar. Nah, di sini ada pembeli. Nah, sebenarnya yang harus dipahami itu adalah akad jual belinya itu tetap di sini. Jadi jual belinya di sini. Nah, tapi diperantarai oleh maklarnya. Begitu kan? Nah, makanya sebelum terjadinya jual beli, maklar ini harusnya punya akad samsaroh dulu. Oke. Nah, pengertian dari samsaroh itu kan perantara antara penjual dan pembeli. Jadi maklar itu boleh maklar dari penjual, boleh maklar dari pembeli. Itu boleh, karena pelaku akad di dalam akad samsaro itu adalah simsar ketemu tolabus samsaro. Tolabus samsaro itu boleh dari sisi penjual, boleh dari sisi pembeli. Nah, memang umumnya samsaro itu hanya dari sisi satu penjual saja. Nah, maka dia sudah dapat komisi nanti di sini. Oke, dapat komisi. Nah, sebenarnya juga boleh maklar itu dari sisi pembeli. Oke, ini ada samsaroh juga. Nah, berarti dia terjadi samsaroh 1 dengan samsaroh 2. Yang bersifat sendiri-sendiri itu masih dibolehkan, tapi harus sebelum terjadinya akad jual beli. Karena manfaat dia adalah mempertemukan di dalam akad jual beli itu. Nah, berarti harusnya punya samsara 1 yang mana dapat komisi 1 dari sisi penjual,
dan samsara 2 yang memang dampaknya mendapatkan komisi 2, tapi dari sisi pembeli. Itu boleh. Oke, yang penting tidak saling mengikat, dan yang nggak boleh adalah komisi 1 dibayar pembeli atau komisi 2 dibayar penjual, itu nggak boleh. Nah, selama posisi akadnya bisa dengan baik diakadkan sebelum terjadinya jual beli, itu boleh. Begitu Guru Fatih. Baik, Ustaz. Kalau yang tadi yang Ustaz jelaskan kan ada dua samsaro. Kalau ini misalkan satu samsaro, berarti tidak boleh, Ustaz, kalau satu samsaronya saja, Ustaz. Kalau satu samsara kok minta dari pembeli, ya nggak boleh, karena dia nggak punya akad dengan pembeli. Begitu kan? Oke. Makanya harus paham rukun. Nah, itu dijabarin, belajarnya yang komprehensif, pengertiannya, rukunnya, implikasinya. Nah, insya Allah di KBS itu semua dijabarkan. Makanya harus satu bab. Nah, yang maklar. Begitu. Iya, betul. Karena kalau yang terbiasa terjadi di Indonesia itu misalkan jual beli rumah, dia sudah punya perjanjian dengan pemilik rumah, dapat komisi sekian, dan dia disuruh mencari pembeli. Ya, ternyata pembelinya juga jadi deal, dan dia sudah sepakat dengan pembeli, dia pun akan dapat komisi sekian. Nah, berarti hal ini tidak boleh, Ustaz, ya, kalau dapat dari dua kaki ini, Ustaz, ya. Kalau akad samsarohnya 2 boleh. Misalnya saya disuruh jualin rumahnya Sam Yusuf. Aku mau pindah, tolong jualin ini 1M, nanti komisinya 5% misalnya begitu kan. Oh iya. Nah, ternyata saya kenal sama jenengan mau pindah misalnya ke Malang, butuh rumah. Terus ngomong sama saya butuh rumah nih, kalau nanti bisa dapetin komisinya 5%. Nah, berarti kan saya akan berakad samsaroh dengan jenengan iya, sama Sam Yusuf juga iya. Nah, ternyata pas ditemuin rumahnya sepakat, Sam Yusuf mau menjual kepada jenengan, dan jenengan juga mau membeli rumahnya Sam Yusuf, ya boleh dapat dari sisi kiri, sisi kanan. Tapi ingat, ada terjadi akad samsarohnya sendiri sebelum jual beli. Oh, sebelum jual beli, baik. Nah, Oke, dan pembelian komisinya sendiri-sendiri. Nggak boleh penjual suruh nanggung komisinya samsaro 2, atau pembeli menanggung komisinya samsaro 1. Artinya satu samsaro sebenarnya bisa ya, asal ada kesepakatan ya dengan penjual, dan juga bisa mendapatkan dari pembeli, Ustaz, ya, asal ada kesepakatan di awal, Ustaz, ya. Sebenarnya boleh kalau sebelum terjadinya jual beli, cuman umumnya nggak wajar yang begitu. Tapi kalau mau dilakukan boleh saja. Boleh, Ustaz. Begitu berumah deh. Siap. Oke, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Syukran. Alhamdulillah kalau sudah paham, dan karena sudah jam segini, mungkin kita cukupkan sekian dulu. Nah, masih banyak pertanyaan ya yang lain ya, insya Allah bisa ditanyakan di kelas-kelas yang lain. Nah, kalau mau lebih detail silahkan bisa mengikuti KBS. Nah, silahkan Sam Yusuf kalau mau menyampaikan, ada berita yang menggembirakan kah malam hari ini? Siap. Silahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan di majelis kita malam hari ini, tadi kan saya menyampaikan mengenai KBS gitu ya. Sekali lagi saya ulang tadi mengenai KBS, kuliah bisnis syariah, yang pada kali ini kita akan masuk KBS batch 6 gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tadi mengenai KBS, saya ulang lagi. KBS akan ada di batch 6, akan kita mulai tanggal 20 Juli 2024 atau hari Sabtu besok. Itu nanti kita laksanakan dalam 12 kali pertemuan plus 4 kali pertemuan dalam 1 semester atau 6 bulan. Di mana dalam KBS ini jadwal pembelajarannya ada setiap weekend. 2 pekan sekali, 1 sesi kurang lebih 90 menit. Terus akan ada 12 plus 4 materi pertemuan secara komprehensif, dan jenengan bisa ngikutin dari manapun, bisa dari rumah, dari kantor, atau dari manapun ya, karena memang kita lakukan dengan Zoom atau online. Fasilitas apa aja yang didapatkan? Pertama akan dapat materi e-booknya, materi-materi dalam KBS jenengan akan mendapatkannya. Terus yang kedua jenengan mendapatkan materi rekamannya dan mendapatkan e-sertifikat. Selain itu juga jenengan akan mendapatkan bonus free webinar tentang fikih zakat dalam Islam. Ini pasti penting sekali ya buat panjenengan-panjenengan yang berbisnis maupun yang notabene dalam syariat itu seperti apa sih zakat itu gitu ya.
nanti akan diasuh oleh langsung Ustadz Sidik Aljawi gitu ya. Dan jenengan juga akan mendapatkan bonus buku Udah Sirkain Aja gitu ya, senilai Rp100.000. Dan jenengan juga mendapatkan lagi konsultasi online gratis selama 60 menit atau senilai 1 juta bagi 10 pendaftar pertama. Jadi bagi panjenengan yang malam ini hadir, monggo segera daftar gitu ya. 10 pendaftar pertama akan mendapatkan free konsultasi selama 60 menit. Dan jenengan akan otomatis ketika mengikuti KBS akan menjadi member dari Bisaroh ID. Baik, tadi sudah saya sampaikan di awal nilai investasinya adalah 1 juta per orang untuk 6 bulan gitu ya. Murah apa? Murah banget ya, murah banget. Tapi jangan apa ya? Pada materi pada malam hari ini jenengan akan mendapatkan harga khusus bagi jenengan yang tetap bertahan, yaitu mendapatkan nilai investasinya sebesar Rp750.000 untuk 6 bulan gitu ya. Bagi panjenengan yang malam hari ini hadir, monggo segera daftar dan konfirmasi. Tadi di kolom chat sudah di-sharing oleh admin dari Bisaroh bahwa jenengan segera daftar malam hari ini, jenengan akan mendapatkan harga khusus senilai Rp750.000. Rp750.000 untuk 1 semester gitu ya. Murah banget ini pastinya. Karena kenapa? Karena tadi juga jenengan sudah dapat bonus konsultasi online senilai 1 juta. Murah banget lah pastinya gitu ya. Baik, ini silabus materinya. Pertama, di dalam KBS jenengan akan mendapatkan kaidah bisnis dalam Islam. Terus yang kedua mendapatkan muamalah sesuai, kenapa muamalah harus sesuai syariah. Yang ketiga, urgensi fikih muamalah dan konsep harta dan kepemilikan. Yang keempat, konsep akad dalam muamalah. Yang kelima, multi akad. Nah, tadi panjenengan yang nanya mengenai multi akad, kenapa? Ini akan dibahas lebih rinci lagi selama 90 menit. Terus yang keenam, ada jenis-jenis harta haram. Terus yang ketujuh, ada akad jual beli atau al-bai'. Yang kedelapan, ada akad jual beli pesanan salam atau akad jual beli pesan dengan buat atau istisna. Yang kesembilan, ada persyaratan jual beli tempo atau kredit. Yang ke-10, ada dropshipper sesuai syariah. Yang ke-11, akad kepegawaian atau ijaratul ajir. Yang ke-12, akad pemaklaran samsaroh atau akad sayembara atau jualah. Tadi jenengan juga sudah bertanya tadi tentang samsaroh. Terus ada juga bonusnya tadi, ada fikih zakat dalam Islam, yaitu fikih zakat 1, 2, 3, dan 4. Yang pastinya materinya semua lengkap dan komprehensif gitu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung di dalam kuliah bisnis syariah. Insya Allah kita akan mulai tanggal 20 Juli dan KBS ini sudah lebih dari 500 orang alumni yang mengikuti kelasnya ini sehingga mereka sudah bisa menerapkan kaidah-kaidah syariah dalam bisnis-bisnis mereka. Jadi jangan tunggu lama lagi, segera daftar karena harga 750 hanya berlaku untuk malam ini saja. Baik, begitu Ustadz Firly malam hari ini sebelum kita tutup materinya atau majelis kita pada malam hari ini, kita masuk kesimpulan. Monggo Ustadz Firly. Oke. Alhamdulillah tadi bisa berbagi ilmu. Jadi sebenarnya kalau kita paham akad-akad, itu sebenarnya kita tetap bisa dalam koridor syar'i, belok-beloknya. Tapi juga jangan mengelabui akad dengan implikasinya. Apalagi, mohon maaf ya, dampak dari multi akad itu cukup panjang. Karena implikasi itu jadi ngawur. Padahal setiap akad itu berdiri sendiri-sendiri. Dan implikasinya berdiri sendiri-sendiri. Dan sebenarnya kalau Anda menjadi pebisnis ya, Anda itu sebenarnya juga nggak setuju dengan dampak multi akad itu, karena Anda jadi tidak punya hak atas keputusan Anda sendiri. Gitu loh. Nah ini ada yang nanya, Fitrah Nugraha, apa boleh daftar malam ini tapi pembayarannya 2-3 hari ke depan? Insya Allah saya perbolehkan, nanti tinggal chat ke admin. Ya. Tapi ingat, jangan lupa bunganya. Waduh, kok malah ada bunganya? Loh, yang penting bunganya syar'i. Loh, bunga syar'i piye? Pokoknya kalau dikasih judul syar'i jadi boleh. Hati-hati ya, jangan terpancing dengan kata-kata dengan judul syariah, tapi bagaimana implementasinya. Dan mohon maaf, dengan bank syariah pun kami, terutama para ulama kami, menemui banyak kesalahan-kesalahan syariah, bahkan sebenarnya sudah disampaikan. Tapi masalahnya kan tidak diperbaiki. Nah, itu yang menjadi hal yang terdampak lah. Oke, jadi pelajari terus. Dan memang menjadi wajib gitu loh. Kenapa kok pebisnis itu belajar fikih bisnis? Bahkan Umar bin Khattab yang kita kenal tegas waktu menjadi khalifah itu juga melarang secara tegas datang ke pasar-pasar. La yabi fi sukina ilaman kot tafaqofiddin.
Janganlah engkau berjual beli atau berdagang di pasar kami sampai engkau mengerti fikih muamalah gitu loh. Kecuali sudah mempelajari fikih muamalah. Nah, jadi ditanyain, belum paham fikih muamalah, keluar. Bahkan kepada para walinya di area-area yang lain. Tapi kan nanti habis itu negara juga mengajari cara-cara berbisnis yang syar'i atau fikih bisnis atau fikih muamalah itu. Masalahnya kalau dengan kondisi kita saat ini, negara luweh-luweh, terserah Anda belajar dewe. Nah, makanya jadi penting kita mempelajari itu. Nah, makanya ayo kita pelajari. Nggak mungkin Anda itu bisa paham atau tahu, ya tahu aja itu juga nggak mungkin kalau nggak dapat maklumatnya. Nah, dari mana maklumatnya? Ya ikut di kelasnya, majelisnya. Orang mungkin ujuk-ujuk kok pinter. Wih, wae lek jenengan pinter lho. Lek orang pinter piye? Nah, makanya ayo mumpung ini ada wadahnya, silahkan belajar dimanapun. Tapi alhamdulillah KBS itu Bisyarah ID juga punya kelas yang komprehensif. Ini batch ke-6. Jadi insya Allah sudah banyak yang ikut mempelajari. Nah, pergunakan momen ini dengan baik dan kami juga memberikan biaya yang terukur. Karena kalau mau kelasnya komprehensif, kok nggak berbiaya ya menurut saya agak susah. Nah, kalau Anda kendala ya silahkan disesuaikan sendiri. Begitu ya, Mr. Sam Yusuf dan saudara-saudaraku semua, tetap semangat. Insya Allah kalau bisnisnya sesuai syariah, jadi syarat kalau mau bisnisnya berkah itu memang harus sesuai syariah. Kenapa? Nah itu dibahas nanti di kelas. Maka menjadi nonsen apabila Anda bilang, saya ingin bisnis yang berkah. Oke, udah pernah belajar fikih muamalah? Belum. Nah itu akan menjadi tidak relevan. Nah yuk sama-sama kita belajar, ya ikuti majelis-majelisnya. Nah, silahkan nanti tinggal koordinasi dengan tim. Begitu, Sam Yusuf, matur nuwun. Siap, Ustadz Firly atas materinya malam hari ini, materi yang luar biasa. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tegaskan, bagi jenengan yang ingin gabung di KBS, monggo segera kontak gitu ya, segera kontak admin atau tadi sudah dikasih linknya di kolom chat. Jenengan bisa daftar dengan harga spesial berlaku hanya malam ini, Rp750.000. Mengenai pembayarannya nanti bisa dinegosiasikan gitu ya. Yang penting jenengan berakad dulu gitu ya. Kalau implikasi akad, yang penting terjadi akad, bayarnya belakangan gitu kan. Baik, gitu. Alhamdulillah malam hari ini sudah jazakallah, sudah Bapak Ibu jenengan sudah berkenan hadir di Bisyarah ID Berbagi. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan tadi memberikan manfaat buat kita, memberikan pencerahan buat kita, dan membawa keberkahan buat bisnis yang kita jalankan gitu ya. Sebelum kita akhiri majelis pada malam hari ini, mari kita beristighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas KBS hari Sabtu pekan Tetap ini semangat. gitu ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, wabarakatuh. Sam Yusuf. Ya, siap. Nanti kita jabri. Matur nuwun. Assalamualaikum. Siap. Recording stopped.